hati kita udah terbelenggu, timbullah semacam bisikan-bisikan dari dalam hati kayak, ngapain membantu, urusan kita kan masing-masing. Atau mungkin prasangka buruk kepada orang lain. Kadang ada juga bisikan kayak, kita jadi baik tuh kadang malah dimanfaatin. Mendingan ya udahlah masing-masing aja lah, membantu sekadarnya. Atau nah itu sebenarnya itu kalau menurut saya itu nggak sepenuhnya benar, teman-teman ya. Ya, selamat jumpa teman-teman. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali di kanal Kier Klasem, tempat dimana kalian bisa mendengarkan ocehan singkat yang sangat menarik tentang politik, sejarah, dan sastra, dan lain-lain yang akan saya kemas dengan ringan agar kalian semua tidak bosan. Oke? Saya tahu kalian itu malas membaca. Makanya saya bikin kanal ini dengan harapan agar pengantar-pengantar dan uraian singkat saya bisa memberi stimulus atau motivasi kepada teman-teman semua untuk mau membaca. Oke? Buat apa baca, Bang? Nggak dapat duit pun. Nih, manusia kayak gini nih, teman-teman. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Repot memang kalau persoalan belajar langsung digap sama urusan duit tuh, aduh, repot udah. Biar aja lah teman-teman yang kayak gini ya. Kita fokus ke pembahasan kita aja. Oke, here we go. Oke teman-teman sekalian, kemarin kan kita sudah berkenalan dengan era atau gerakan yang dikenal dengan romantisisme ya, atau era romantik ya. Nah kali ini teman-teman, sebenarnya saya ingin membawa uraian tentang yang agak disensor kemarin tuh, sosialisme Marxis itu, komuni es. Cuman apa ya, banyak pertimbangan saya tuh teman-teman. Sudah lebih dari 4 video sebelum ini yang sudah saya rilis tuh, itu udah benar-benar menguras tenaga baik teman-teman maupun saya gitu, karena kan topik-topik semacam itu kan butuh perhatian lebih ya teman-teman. Jadi saya rasa untuk saat ini kita istirahat dulu deh ya dari yang berat-berat kayak gitu tuh. Kebetulan saya juga ingin mengungkapkan perasaan saya. Maksudnya gini teman-teman. Maksud saya ada yang saya rasa tuh mengganjal di hati saya dan ingin saya ungkapkan di video kita kali ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan setia nonton kanal Kier Klasem ini. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya teman-teman. Dan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe agar kanal ini semakin maju dan kreatif ya teman-teman. Dan paling penting, bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke ya. Subscribe, like. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Saya akan membuat tema yang santai, namun sangat relevan nih buat keadaan kita belakangan ini, situasi kita yang chaos lah. Ya, empati. Hal yang seharusnya tidak asing bagi kalian dong, ya nggak? Saya amat menyesalkan tuh teman-teman jika ada teman-teman yang mungkin masih tidak tahu apa itu empati gitu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dari saya ini, kalian yang belum tahu jadi bisa tahu dan mempelajarinya dan mulai menerapkannya.
Oke teman-teman ya, saya tuh membawa tema ini karena menurut saya tuh merasa tingkat kepedulian kita hari ini, kalau dalam bahasa Jawa tuh kita sebut welas asih ya teman-teman, kepedulian atau welas asih ya, baik terhadap sesama kita sebagai manusia maupun kepada makhluk hidup lain tuh kayak sudah benar-benar terkikis gitu teman-teman, tergerus, bahkan hampir teramputasi teman-teman. Saya berharap yang terakhir ini tidak terjadi kepada kita ya teman-teman. Kita benar-benar akan kehilangan nilai hidup jikalau perasaan semacam ini, kepedulian semacam ini tuh lenyap dari diri kita teman-teman. Ingat itu teman-teman baik-baik ya. Sekali lagi saya bukan mengajari di sini, saya hanya mengingatkan sebab kita sama-sama belajar di sini, oke? Saya juga membaca. Apa yang saya sampaikan ke teman-teman ini kan paling tidak sedikit banyak saya juga perlu membaca teman-teman. Jadi nggak cuma teman-teman yang belajar, saya pun belajar. Teman-teman mungkin memperhatikan uraian saya. Saya mencari uraian, saya harus belajar dan membaca. Oke teman-teman ya. Dalam nuansa akademis, saya akan sedikit menjelaskan beberapa istilah yang mungkin jarang atau bahkan sama sekali belum kalian dengar ya teman-teman ya. Empati sendiri itu akar katanya tuh dari bahasa Yunani ya teman-teman, dari kata en yang berarti di dalam dan pathos yang berarti perasaan, penderitaan atau emosi teman-teman ya, yang kemudian diserap ke bahasa Inggris menjadi empati. Terus bahasa Indonesia juga mengikuti, ditulislah dalam bahasa Indonesia tuh empati, artinya mencoba memahami orang lain gitu ya, yang berarti tuh semacam kemampuan untuk memahami atau merasakan apa yang dirasakan orang lain dari sudut pandang mereka teman-teman. Namun dalam konotasi kepedulian, hal ini lebih condong dikaitkan ke pada soal emosi ya teman-teman, saling membantu. Karena kalau dalam arti kesenangan, perasaan kita sangat mudah beradaptasi teman-teman. Karena kalau soal senang itu kan kita nggak perlu berpikir lebih gitu loh, ikutlah orang seneng kan gitu. Kalau yang susah-susah kan kita pasti mikir, ngapain kesana, susah kok kan gitu. Itu maksud saya teman-teman. Namun ironisnya teman-teman, terkadang tuh dengan kesenangan yang berlebih yang selalu kita dapat, yang mungkin kita kejar-kejar tuh ya, seringkali justru memicu runtuhnya separuh daripada rasa kasih sayang dan kepedulian kita teman-teman. Karena kesenangan yang berlebih tuh, kadang saya mikir-mikir juga, kalau kita terlampau seneng tuh kan di dalam hati kita, di dalam ego kita tuh semacam ada rangsangan buat ini, otak ini mengungkung atau mengunci hati kita teman-teman. Kemudian karena hati kita udah terbelenggu, timbullah semacam bisikan-bisikan dari dalam hati kayak, ngapain membantu, urusan kita kan masing-masing. Atau mungkin prasangka buruk kepada orang lain. Kadang ada juga bisikan kayak, kita jadi baik tuh kadang malah dimanfaatin, mendingan ya udahlah masing-masing aja lah, membantu sekadarnya. Atau itu sebenarnya itu kalau menurut saya itu nggak sepenuhnya benar teman-teman ya. Kalau kalian menyangkal apa yang saya katakan barusan tuh, berarti kalian sedang berbohong. Karena semua pasti mengalami itu, bahkan saya juga ngalamin itu teman-teman. Jadi ya santai aja, nggak masalah. Nah, di antara tuh suara itulah tanda-tanda di mana rasa kepedulian kita tuh mulai terkikis atau menuju hilang teman-teman. Saya tidak akan menyarankan untuk kalian agar menyangkal itu ya teman-teman ya. Meskipun saya akan melakukan penyangkalan, karena kita harus mempertahankan perasaan itu teman-teman, nggak boleh terperdaya gitu.
Namun bagi saya kalian tahu, saya tahu, kalian sudah dewasa ya teman-teman. Kalian sudah tahu pilihan mana yang tepat dan bijak untuk kalian masing-masing. Jadi ya cukup mendengarkan, dan bagaimana teman-teman akan bereaksi silakan. Sekali lagi di sini ya teman-teman, saya mengajak dan belajar, bukan mengajari ya teman-teman. Apalagi menggurui, enggak, sama sekali enggak. Karena masing-masing dari kita pasti sudah tahu bahwa setiap pilihan dan langkah itu sudah pasti membawa konsekuensi masing-masing untuk kedepannya ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu bahas panjang lebar soal itu ya teman-teman, kita semua udah tahu. Saya hanya akan mengajak teman-teman untuk bijak memilih dan bersikap. Itu saja, nggak lebih kok teman-teman. Dan semoga dari apa yang saya sampaikan ini, apa yang kita pelajari dalam video kita kali ini, bisa menjadi renungan dan tentu saja memberi manfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali di akhir video nanti teman-teman, akan saya share kartu nama teman saya. Beliau kebetulan menjadi afiliator Biro Perjalanan Haji dan Umroh ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin pergi haji atau umroh, silakan bisa daftarkan diri kalian. Kontak yang bersangkutan nanti akan tampil di akhir video ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung kanal ini dengan cara subscribe, like, dan share. Rekomendasikan juga ke sanak saudara kalian ya teman-teman, keluarga kalian, siapa teman-teman kalian, supaya channel ini semakin maju dan semakin bermanfaat tentunya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan, dan salam.